seorang waliullah yang namanya tertera di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Jadi diriwayatkan ada seorang sufi yang dari kalangan tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabawi ya. Jadi beliau itu dari kalangan tasawuf ya, termasuk ulama kelas atas lah ya, min jumlatil auliyaillah, salah satu dari kekasih Allah yang ahli ibadah. Suatu hari ada malaikat yang menemui Syekh Abdul Aziz. Jadi ketika malaikat itu melihat namanya di lembar kitab Lauhul Mahfuz ya, itu ada dalam deretan penghuni neraka. Jadi melihat hal tersebut, malaikat itu merasa kasihan dan mendatangi Syekh Abdul Aziz. Kemudian malaikat itu berkata, "Wahai Syekh Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah? Untuk apa engkau beribadah segitunya, sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Jadi mau ibadah bagaimanapun engkau tetap akan masuk ke dalam api neraka," kata malaikat. Kemudian Syekh Abdul Aziz itu menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka itu bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kata Syekh Abdul Aziz, mau masuk surga atau neraka yaitu haknya Allah. Yang lu mungkinin autarkuhu, sifat jaiznya Allah, terserah Allah, kata Syekh Abdul Aziz. Kemudian malaikat itu merasa kagum ya, subhanallah, itu kata malaikat betul-betul sifat wali memang seperti itu. Jadi ikhlas menerima apapun keputusan Allah ya. Nah kemudian malaikat itu kembali ke Lauhul Mahfuz dan melihat Syekh Abdul Aziz itu ternyata sudah diubah oleh Allah di dalam catatan Lauhul Mahfuz itu sebagai penghuni surga. Itu terserah Allah ya. Nah kemudian malaikat itu kembali lagi menemui Syekh Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Syekh Abdul Aziz, ada kabar gembira. Ya, jadi baru saja aku melihat namamu, kemudian Allah mengubahmu menjadi penghuni surga." Nah kemudian Syekh Abdul Aziz itu menjawab, "Alhamdulillah." Cukup segitu saja. Ya. Tapi Syekh Abdul Aziz menegaskan kepada malaikat, "Wahai malaikat, surga dan neraka itu bukan urusan." Sekali lagi, surga dan neraka itu bukan urusan ya. Jadi aku ibadah itu hanya mencari ridho Allah. Artinya kalau Allah menjadikan aku sebagai penghuni neraka, ya sudah, itu tujuanku, terserah Allah, yang penting Allah ridho, kata Syekh Abdul Aziz. Malaikat itu takjub dengan jawaban Syekh Abdul Aziz. Kemudian Syekh Abdul Aziz itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, bila ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat itu bercerita, "Wahai Abdul Aziz, kau ingat ketika masih kecil, kira-kira usia 15 tahunan lah ya. Ketika engkau tidur di kamar," kata malaikat, "engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar ya. Nah karena engkau mendengar suatu langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun, wahai Abdul Aziz. Kau pura-pura tidur agar tidak disuruh pergi ke pasar oleh ibumu," kata malaikat. Jadi ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat kamu masih tidur, itu ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau membohongi ibumu, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikanmu sebagai penghuni neraka. Kemudian mendengar kisah dari malaikat tersebut, Syekh Abdul Aziz menangis dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Aziz memohon ampun dengan berlinang air matanya. Dan para pendengar yang dirahmati Allah, jadi semenjak kejadian tersebut gitu ya, Syekh Abdul Aziz itu di sisa umurnya itu tidak pernah berceramah, tidak pernah bertausiah kepada siapapun kecuali tentang berbakti kepada orang tua.
Wallahu a'lam.